Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Suryanti, gadis desa yang umurnya kira-kira baru 25-an tahun. Dia memiliki paras yang sangat cantik. Bukan hasil polesan maupun bedak-bedak yang tebal, kecantikannya memang alami. Hidungnya lumayan mancung, kulitnya juga kuning langsat. Pipinya sering memerah merona, dan bibirnya juga benar-benar indah. Secara fisik, Suryanti merupakan sosok perempuan idaman. Meski demikian, tidak banyak laki-laki yang benar-benar jatuh hati dan berniat memberi istrinya. Bukan karena ia memiliki sifat galak, judes atau cerewet. Kebalikan dari itu semua, Suryanti memiliki kekurangan yaitu susah untuk bicara. Bukan karena pendiam, ia benar-benar kesulitan dalam hal bicara. Bukan juga bisu karena beberapa kata bisa ia ucapkan dengan lancar. Sewaktu kecil, Suryanti pernah mengalami demam tinggi yang entah karena telat penanganan atau sebab lain, hingga sejak itu menyebabkannya menjadi susah untuk berbicara. Suryanti adalah dua bersaudara. Ia memiliki seorang adik bernama Sunyahni. Umur mereka terpaut sekitar 3 tahun. Karena kehidupan ekonomi keluarganya yang bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan, maka meski dengan berat hati, Sunyahni pun dibawa oleh Pak D-nya yang berdomisili di luar pulau. Waktu itu, Sunyahni berusia sekitar 13-an tahun. Maka dengan terpaksa terpisahlah kakak beradik itu. Sebenarnya Suryanti pun turut pula diajak, namun Suryanti lebih memilih tinggal bersama bapak ibunya. Biarlah adiknya saja yang ikut. Ia berharap adiknya bisa sekolah sampai tinggi, setidaknya bisa sampai sekolah menjahit seperti yang selalu dicita-citakan adiknya itu. Mbak Sur, tolong jogenin bapak ibu ya mbak. Aku tak derek Pak D. Mengko yen aku wis terampil jahit, aku mesti mulih. Kata Sunyahni waktu itu. Usia mereka memang masih tergolong belia, namun karena keadaan, kedewasaan pun tumbuh dengan sendirinya. Tentu saja Suryanti hanya bisa mengangguk, menggunakan bahasa isyarat. Intinya ia paham bahwa ia akan menjaga bapak ibunya. Dan perpisahan di suatu pagi itulah tangis pertama Suryanti. Air mata mengalir tidak terbendung. Ia peluk erat adik satu-satunya itu seakan sangat berat untuk ia lepaskan. Apalagi bapak ibunya. Suatu perpisahan yang tidak mereka inginkan. Namun bagaimana lagi, itulah jalan satu-satunya. Mereka hanya bisa berdoa kelak Sunyahni bisa meraih cita-citanya, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Sementara biarlah Suryanti yang tetap tinggal, membantu bapak ibunya di sawah. Maka berlayarlah Sunyahni bersama Pak D-nya. Gadis belia yang seharusnya bisa berbahagia tinggal bersama kedua orang tuanya. Sunyahni sadar, di seberang sana ia bukan sedang berlibur. Ia juga berjanji untuk bekerja keras membantu usaha Pak D-nya. Ia memang tidak bisa bermain-main seperti teman sebayanya. Tapi biarlah, untuk saat ini ia akan kehilangan masa mudanya. Tapi ia tidak ingin kehilangan masa depannya kelak. Maka kemudian, hari-hari pun Suryanti lalui tanpa celoteh sang adik. Tidak ada lagi canda tawa di antara mereka. Tidak ada lagi yang suka jahil ketika Suryanti tidur. Tidak ada, dan tidak ada. Karena memang Sunyahni lah adik sekaligus satu-satunya teman baginya. Teman sebaya Suryanti selalu mengejeknya. Dan Suryanti tidak pernah membalas. Karena memang begitulah ia dididik oleh orang tuanya.
Kehidupan mereka mulai membaik ketika beberapa waktu kemudian Pak De Suraji yang membawa Sunyani mengirimi uang dengan jumlah yang lebih dari cukup untuk membuka sebuah usaha. Di rantau sana, usaha Pak D-nya sudah berkembang dengan pesat. Uang kiriman itu pun kemudian digunakan Bu Wirah, Ibunda Suryanti, untuk membuka sebuah warung bubur. Bu Wirah memang sangat piawai dalam meracik bumbu bubur. Kepiawaian itu ia peroleh secara turun-temurun. Sedang sebagian uang lagi digunakan Pak Wirah untuk bertani sayur mayur. Tidak membutuhkan waktu lama, warung bubur Bu Wirah pun mulai dikenal penduduk desa. Apalagi para Suryanti yang cantik, membuat para lelaki betah jajan di sana. Mereka menjadi pelanggan jajan di sana, tentu sembari menggoda Suryanti yang hanya bisa tersipu. Bahkan tidak jarang dalam menggoda Suryanti itu, terlontar kata-kata yang kurang sopan. Tapi meski mendapat pelecehan secara verbal, Suryanti memang hanya bisa tersipu, paling banter ia hanya melotot tanda tidak suka. Sur, nek arep misuh ya misuh to Sur. Misuh kok dibatin. Maka seperti biasa, gelak tawa pun pecah. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah menertawakan ciptaan Tuhan. Guyonan yang dirasa sudah melampaui batas itu pun tidak bisa dibiarkan begitu saja. Suryanti memang memiliki keterbatasan dalam bicara. Tapi Suryanti tetaplah manusia yang punya harga diri. Ia bukan boneka yang bisa diolok-olok begitu saja. Dan ketika Bu Wirah merasa olokan itu sudah keterlaluan, dengan sedikit bernada tinggi, Bu Wirah meminta mereka untuk bersikap lebih sopan. Mas Pon, ampun ngoten to. Pripun-pripun sing damel Suryanti niku dak kersane Gusti Allah. Yen Mas Pon, Mas Juri, lan mas-mas sedanten niki damel kekurangan Suryanti kagem bahan olok-olok, niku nggih sami mawon nantang kalih Gusti Allah. Tak dongake kualat sedanten sampeyan lho. Mendapat teguran itu, terlihat ada raut kurang senang pada muka mereka. Mas Pon bahkan sampai memandang tajam pada Bu Wirah. Bu Wirah bukannya takut, justru teguran itu kembali beliau tegaskan. Mas Pon sedianya akan membantah, tapi teringat kata kualat itu, ia takut juga apa yang dialami Suryanti terjadi juga pada mereka. Ia tentu tidak ingin ada embel-embel kata gagu di belakang namanya. Meski mulanya gusar, pada akhirnya Mas Pon dan kawan-kawannya tetap meminta maaf. Mereka memang hanya bermaksud untuk bercanda, meski mungkin candaan itu terlalu kelewatan. Suryanti pun menerima uluran tangan tanda maaf itu. Sikap Poniman dan kawan-kawannya itu berbanding terbalik dengan sikap Catur yang lebih sopan. Catur, anak juragan cabe yang cukup sukses. Selama ini memang dikenal sebagai anak yang sopan santun dan berperangai bagus. Berbeda dengan Mas Pon yang urakan. Pemuda itulah yang menjadi idola gadis-gadis di desa itu. Bahkan Jana, salah seorang gadis di desa mereka, pernah secara terus terang mengancam agar Suryanti tidak bersikap centil pada Catur. Sebagaimana Poniman, Catur pun memiliki kawan-kawan akrab. Kedua kelompok itu memang tidak pernah terlibat perselisihan. Namun jelas, kedua kelompok itu memang memperlihatkan rasa kurang senang satu dengan yang lain. Bu Wirah sebenarnya tidak masalah mau siapa saja yang jajan di warungnya. Namun jelas dari sikap mereka yang bertolak belakang, beliau lebih suka kalau Catur dan kawan-kawan yang datang berkunjung. Apalagi Catur sering menolak uang kembalian ketika jajan di sana. Suryanti tengah mencuci piring dan gelas-gelas kotor ketika ia mendengar suara sepeda motor yang sangat ia hafal.
Meskipun belum melihat siapa yang datang, namun senyum di bibirnya sudah terlebih dulu mengembang. Ia pun mempercepat pekerjaannya, tentu saja untuk bisa segera menemui orang itu. Mas Teguh, tumben kok awan, Mas. Dengan ramah, Bu Wirah menyambut seseorang yang baru datang itu. "Nggih, Bu, ndek wau mandeg riyen tadi dangu teng perumahan sebelah," jawab laki-laki itu tidak kalah ramah. "Biasa nggih, Bu, sambelnya double," lanjut laki-laki itu, disusul kemudian memesan teh panas. Bu Wirah pun segera menyiapkan pesanan tamunya itu. Bu Wirah memang belum terlalu lama mengenal pemuda itu, namun beliau bisa merasakan bahwa kelak akan ada peristiwa besar antara pemuda itu dengan keluarganya. Ada semacam perasaan yang mengatakan kalau Teguh akan menjadi bagian dari keluarganya. Mungkin Teguhlah jodoh bagi Suryanti, bisik Bu Wirah dalam hati. Semangkok bubur dan teh panas telah tersaji di meja. Tapi laki-laki bernama Teguh itu belum juga menyantap pesanannya. Ia malah terlihat sedang mencuri-curi pandang. Sepertinya ada sesuatu yang sedang dicarinya. "Suryanti teng pundi, Bu? Kok jenengan namung piyambakan?" Bu Wirah pun menjawab kalau Suryanti sedang mencuci piring di dapur. Sebentar juga keluar, tambahnya. Benar saja, di tengah penjual sayur keliling itu sedang menikmati buburnya, Suryanti muncul dari sebalik pintu. Melihat Suryanti muncul, Teguh pun sigap melempar senyum. Suryanti tidak kalah cepat membalas senyuman itu. "Awali hari dengan sarapan, Sur. Soalnya kalau awali hari hanya dengan senyuman, nanti jam 10 sudah luwe wetengku, Sur." Suryanti tertawa riang mendengar colotan itu. Baik Teguh maupun Suryanti mengakui bahwa dalam hati masing-masing telah ada rasa yang mulai tumbuh. Rasa bahagia ketika saling bertemu, rasa rindu saat beberapa hari tidak berjumpa. Sebuah rasa yang mekar di relung hati untuk bisa saling mengasihi. Entah sudah berapa lama Teguh memandangi paras pujaannya itu. Ia bahkan sampai lupa kalau ia sedang sarapan. Pemuda itu melihat Suryanti menggoyang-goyangkan tangan di depan mukanya. Teguh lantas mengedip-ngedipkan mata, mencoba kembali ke alam sadarnya. Ia lalu tersenyum. Sementara Suryanti kemudian memberi isyarat tangan, seperti sedang menanyakan ada apa. "Ora apa-apa, Sur. Aku mau ngelamun." Aku ngelamun ke awakmu, Sur," jawab Teguh spontan. Kening Suryanti berkerut, lalu menunjuk hidungnya sendiri, tersenyum tipis. Lidahnya sudah hampir melafalkan sebuah kalimat sakti, "Aku cinta awakmu, Sur." Namun karena gugup, ungkapan rasa itu malah kembali tertelan. Tidak ingin terlihat gugup, Teguh pun segera menghabiskan sarapannya. Setelah membayar, ia pun berpamitan pada Bu Wirah dan Suryanti. Suryanti memandangi Teguh dengan raut muka terlihat sedih. Raut itu seperti hendak mengatakan supaya Teguh jangan buru-buru pulang. Teguh pun bisa merasakan itu. Tapi ia memang masih harus melanjutkan pekerjaannya. Ia pun kembali berpamitan sebelum menghilang di kejauhan. Hamparan padi yang mulai mengunung itu sedang menikmati deburan angin yang bertiup. Sementara di atas sana, langit terlihat cerah meski berhias sedikit awan putih. Tampak beberapa petani sibuk membunyikan kaleng yang tergantung pada tali temali yang melintang. Mereka sedang menjaga padinya agar tidak dimakan burung pipit yang jumlahnya mungkin mencapai ratusan itu. Sebuah sepeda motor terlihat melintas di jalan aspal yang membelah di antara hamparan sawah yang luas itu. Si penunggang terlihat ramah dan selalu menyapa ketika berpapasan dengan pengendara lain atau para petani yang sedang menjaga padinya. Sepeda motor itu berhenti di sebuah rumah semi permanen yang terdapat warung bubur di depannya. Benar,
pengendara sepeda motor itu tidak lain adalah Teguh. Sudah beberapa hari ini, Teguh sengaja berkunjung ke rumah Suryanti. Dan dalam kunjungannya pada sore itu, ia sudah membulatkan tekad untuk mengutarakan isi hatinya. Tapi di sana, ia melihat suasana yang tidak seperti biasanya. Rumah itu terlihat ramai. Teguh berpikiran mungkin sedang diadakan pertemuan warga atau sejenisnya. Teguh yang belum mengetahui apa yang terjadi, menjadi terkejut bukan kepalang ketika menyadari ada sebuah bendera putih berkibar di sudut samping rumah. Siapa yang meninggal? Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengambur ke dalam rumah. Sesaat Teguh tertegun, mulutnya ternganga. Pak Wira. Tanpa diperintah, secara spontan, Teguh pun mendekat ke arah jasad yang terbujur kaku itu. Jenazah di depannya itu memang Pak Wira. Kemarin ia masih sempat bercanda gurau dengan beliau. Tak disangka sekarang Pak Wira telah berpulang. Keranda pun terangkat. Teguh ikut memanggul di bagian depan. Tanah kuburan yang masih basah itu tertaburi berbagai macam bunga. Langit cerah membiru itu tidak kuasa menantang Bu Wira dan Suryanti. Kepergian Pak Wira yang mendadak tentu menjadikan kehilangan yang teramat besar bagi keluarga. Mereka tidak menyangka Pak Wira yang pagi masih segar bugar sehat, pulang dari ladang hanya mengeluh kalau tiba-tiba dada kirinya seperti tertusuk duri. Belum sempat Bu Wira membawa suaminya ke puskesmas, saat itu juga Pak Wira jatuh terkulai dan diam tidak bergerak lagi. Tangis Suryanti tak juga kunjung mereda. Dengan sabar, Teguh menenangkannya, memintanya agar sabar, ikhlas. Dan tanpa sadar, pundak Teguh telah menjadi sandaran bagi Suryanti. Teguh menepuk-nepuk punggung Suryanti agar lebih tenang. Dari sekian pelayat yang hadir, ada seseorang dari balik pohon kamboja besar mengamati kedekatan Suryanti dengan Teguh. Seseorang itu tampak sangat tidak suka dengan kedekatan mereka. Tangannya mengempal keras, bahkan tanpa sadar, kepalan tangannya itu dihantamkan pada pohon kamboja di depannya. "Awas kau Teguh," katanya lirih. Hari pun berganti. Hidup harus tetap berjalan. Begitupun Bu Wira dengan warung buburnya, juga Teguh dengan dagangan sayur kelilingnya. Tidak ada lagi Pak Wira yang pagi-pagi sekali sudah ke pasar untuk berbelanja. Teguhlah yang kemudian menawarkan diri untuk membantu berbelanja, karena ia pun setiap hari juga harus ke pasar untuk kulaan. Adalah salah satu peristiwa penting dalam hidup Teguh dan Suryanti ketika pada suatu hari Teguh dan keluarganya datang berkunjung. Kedatangan Teguh sekeluarga tidak lain adalah untuk melamar Suryanti. Tidak ada lagi keraguan dalam hati Teguh. Baginya, berumah tangga bukan sekedar hubungan biologis. Lebih dari itu, rumah tangga adalah jalan ibadah baginya. Dan Suryanti menjadi pilihan untuk menjalani kehidupan bersama. Bu Wira tentu saja bahagia. Teguh memang bukan pekerja kantoran atau bos yang kemana-mana selalu naik mobil. Teguh memang hanya seorang pedagang sayur yang kemana-mana memakai motor butut. Tapi suatu hal membuat Bu Wira salut. Teguh tidak malu dengan pekerjaannya. Teguh memiliki sikap tanggung jawab. Teguh juga memiliki sikap eman, ngemong. Dan itu sudah cukup bagi Bu Wira untuk menitipkan Suryanti padanya. Kabar tentang lamaran itu pun segera tersebar ke sudut-sudut desa. Tidak terkecuali bagi Mas Pon maupun Catur dan kawan-kawan. Mas Pon memang suka menggoda Suryanti, namun sudah bukan rahasia kalau Poniman juga menaruh hati padanya.
Catur, pemuda santun itu pun secara terang-terangan pernah menyatakan cintanya pada Suryanti. Namun Suryanti memberi isyarat bahwa ia sudah memiliki kekasih. Catur bahkan pernah meminta kepada Bu Wira agar Suryanti mau menerimanya. Namun dengan bijak, Bu Wira mengatakan kalau masalah hati, biar Suryanti saja yang memutuskan. Azan subuh berkumandang ketika Suryanti dan ibunya hendak berangkat ke masjid. Seperti biasanya, Bu Wira dan Suryanti memang berangkat lebih awal karena jarak rumah mereka dengan masih cukup jauh. Sekitar 3-4 menit berjalan kaki. Baru saja Suryanti melangkahkan kaki, tiba-tiba kakinya terantuk sebuah benda. Suryanti mengamati benda itu, sebuah bungkusan. Baik Suryanti dan ibunya pun saling pandang. Antara segera ke masjid atau membuka bungkusan itu. Bungkusan yang dikemas seperti kado. Suryanti mengambil sambil menimang kado itu. Buka mengko wae, Sur. Selak munggah mengko ketinggalan subuh loh. Kata Bu Wira, mengabaikan bungkusan itu. Suryanti mengangguk. Ia letakkan kado itu di bangku warung, lalu segera berjalan cepat menyusul ibunya. "15 menit kemudian, kedua ibu anak itu pun sudah terlihat kembali. Hari itu memang mereka tidak jualan karena sedang dimintai tolong untuk membantu tetangga yang sedang punya hajat. Sur, coba bukaan kadone. Saka sapa? Terus isine apa? Ucap Bu Wira menyuruh. Suryanti menjawab dengan bahasa isyarat. Artinya kira-kira itu kado iya kalau buat dia, kalau buat orang, tapi kebetulan terjatuh bagaimana? Namun ibunya meyakinkan, tidak mungkin kalau terjatuh. Di jalan itu hanya ada rumah mereka. Setelahnya hanya sawah dan ladang. Mungkin saja dari Teguh, buat kejutan, lanjut Bu Wira. Suryanti pun tersenyum. Ibu benar, kata Suryanti dalam hati. Suryanti meletakkan sajadah dan mukenanya, lalu mengambil kado di atas bangku. Ia menimang-nimang kado itu. Ia memberi isyarat pada ibunya kalau kado yang ia pegang itu terasa ringan. Entengo nek emas 10 gram ya larang to, Sur. Daripada muntu cowek. Wes, ndang buka, Sur. Maka dirobeklah kertas pembungkus itu pelan-pelan. Ukuran kado itu memang cukup besar. Kertas pembungkus sudah terlepas, tinggallah sebuah kardus yang entah apa isinya. Suryanti termangu, tapi ibunya kembali menyuruh agar ia segera membukanya. Suryanti terlonjak ke belakang hingga terjengkang ketika melihat isi kado itu. Bu Wira tentu saja ikut terlonjak kaget. Beliau mengira isi kado itu berisi ular atau hewan berbahaya. Namun ketika Bu Wira mengamati lebih dekat, dalam keremangan itu terlihatlah bahwa isi kado itu adalah seekor ayam yang telah disembelih. Ada secarik kertas di dalam kardus itu. Pada secarik kertas itu terdapat sebuah tulisan menggunakan darah sebagai tintanya. Tulisan itu berbunyi, "Sor, kowe ra pengen nasibmu kaya pitik iki kan?" Suryanti segera membuang kertas itu. Ia pegangi lehernya. Bergidik membayangkan lehernya dipotong seperti ayam malang itu. Ia lalu memberi isyarat pada ibunya. Bu Wira yang panik melihat isi kado itu hanya menggeleng-geleng kepala. Kira-kira sapa ya, Sur? Iki kok ngancam kowe ketok, Sur. Mengko nek wis rada padhang awake dhewe sowan marang PRT. Badang kuwi aja mbok buak. Mengko kanggo bukti yen PRT takon.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasane Anda ke